Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang batas komputasi algoritma. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Ahmad Ubaidullah, kemudian ada saya sendiri, Natasha Siskatriana. Pengertian komputasi. Komputasi adalah cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Komputasi menjadi isu penting karena mempelajari bagaimana kita dapat merancang mesin yang mampu melakukan proses-proses intelektual yang mulanya hanya dapat dilakukan manusia. Next. Teknik komputasi. Perangkat ilmu alat biasanya sebuah komputer, metode yang disebut algoritma, dan teori bukti matematis bahwa komputasi memberi hasil yang benar yang diperlukan untuk melaksanakan komputasi tersebut. Sementara itu, dalam melakukan kegiatan komputasi untuk menyelesaikan suatu persoalan, seorang teknisi harus memperhatikan interaksi dari alat komputer yang digunakan, metode yaitu program yang dimiliki, dan sifat unik dari soal yang dihadapi. Sebab dalam praktek soal-soal memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ada soal yang relatif sangat gampang, ada yang sulit, tapi juga ada soal yang sangat sulit. Next. Masalah pemberhentian mesin Turing. Masalah penghentian mesin Turing dapat dinyatakan sebagai mengingat deskripsi mesin Turing M dan string input P. Apakah M melakukan komputasi yang akhirnya berhenti? Domain masalah adalah himpunan semua mesin Turing dan semua mesin input W. Setiap upaya untuk mensimulasikan perhitungan pada mesin Turing universal menghadapi masalah mengetahui apakah kapan M memasuki loop tak terbatas. Menurut teorema 12.1, tidak ada Turing mesin yang menemukan jawaban yang benar dalam semua kasus. Masalah penghentian karena itu tidak dapat diputuskan. Selanjutnya, masalah pengertian dan bahasa yang dapat dihitung secara rekursif. Teorema 12.2 menyatakan bahwa jika masalah penghentian dapat diputuskan, maka setiap bahasa yang dapat dihitung secara rekursif akan bersifat rekursif. Asumsikan bahwa L adalah bahasa enable rekursif dan M adalah mesin Turing yang menerima L. Jika H adalah mesin Turing yang menyelesaikan masalah penghentian, maka kita dapat menerapkan H ke mesin penerima M. Jika H menyimpulkan bahwa M tidak berhenti, maka M tidak berhenti. Maka definisinya adalah string input tidak dalam L. Selanjutnya, jika H menyimpulkan bahwa M berhenti, maka M akan menentukan input string dalam L. Akibatnya, kami akan memiliki algoritma keanggotaan untuk L, tetapi kami tahu bahwa tidak ada beberapa bahasa yang dapat dihitung secara rekursif. Oleh karena itu, bertentangan dengan asumsi kami bahwa H ada. Selanjutnya, masalah penghentian pita kosong. Diberikan mesin Turing M, tentukan apakah M berhenti atau tidak jika dimulai dengan pita kosong. Untuk menunjukkan bahwa masalahnya tidak dapat diputuskan, diberikan sebuah mesin M dan input string W. Bangun dari M, mesin baru MW yang dimulai dengan pita kosong. Menulis W di atasnya dan bertindak seperti M. Jelas M, W akan berhenti pada pita kosong jika dan hanya jika M berhenti pada W. Jika kita memulai dengan MW, dapat menerapkan algoritma masalah penghentian pita kosong. Kita akan memiliki algoritma untuk masalah penghentian. Karena masalah penghentian diketahui tidak dapat diputuskan. Hal yang sama juga berlaku untuk versi pita kosong. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Ubaidillah. Selanjutnya ada beberapa masalah yang bisa diselesaikan dengan dikomputasikan. Yang pertama ada scanning, kedua ada sistem pakar, ketiga ada membuat grafik tiga dimensi, keempat ada kecerdasan buatan, kelima ada perhitungan numerik, keenam ada games ada, dan ketujuh ada algoritma, kedelapan ada formula, kesembilan ada persamaan linear, dan yang terakhir ada persamaan kuadrat.
Oh, untuk selanjutnya ada model komputasi. Untuk model komputasi yang awal atau yang lama, yaitu hanya ada CPU dan memori. Lalu ada model komputasi yang sekarang ini, yaitu ada dibagi dari lima memori, satu CPU dan empat memori. Untuk memori yang pertama ada memori masukan, lalu ada memori program, memori keluaran, dan memori sementara. Nah, untuk contohnya yaitu sebagai contoh, proses komputasi untuk fx sama dengan x plus x. Nah, untuk step yang pertama, kita masukkan eh, x plus x dan 2x plus x ke dalam memori program sebagai program untuk menghitungnya. Nah, selanjutnya untuk step keduanya, kita masukkan nilai x dalam memori masukan. Nah, misal kita masukkan nilai x sama dengan 3. Nah, lalu step yang ketiga, da- saat di memori sementara, kita melakukan perhitungan dari rumus yang ada di memori program. Nah, untuk yang pertama Z sama dengan 3 plus 3 sama dengan 6. Nah, merupakan perhitungan dari X plus X. Lalu dilanjutkan dengan penghitungan Fx yang bernilai Z tambah plus 3 sama dengan 9, yaitu perhitungan 2x plus X. Nah, dilanjutkan dengan step yang terakhir, maka akan menuju memori keluaran yang menghasilkan Fx sama dengan 9. Eh, Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.